I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. Seorang bocah bernama Cody merupakan salah satu siswa yang tinggal bersama keluarganya dan memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Alex. Saat hendak berangkat sekolah, seorang ibu meninggalkan anaknya di dalam mobil. Secara tak sengaja, balita tersebut melepaskan rem tangan mobilnya hingga membuat mobil itu pun bergerak. Ibunya pun panik lalu berteriak meminta tolong kepada siapapun yang bisa menyelamatkan anaknya. Nah, kebetulan si Cody melihat hal itu. Ia lalu memacu skateboardnya untuk mengejar mobil tersebut. Dengan aksinya itu, Cody pun mampu mengejar mobil tersebut lalu menyelamatkan sang balita. Kemudian adegan loncat dan memperlihatkan sebuah fasilitas penelitian yang berada di Hong Kong. Dalam gedung berfasilitas tinggi tersebut, seorang dokter bernama Connor mempresentasikan sebuah nanorobotik yang mampu membersihkan tumpahan minyak akibat kebocoran tangki minyak mentah yang berada di tengah lautan. Namun tampaknya temuannya itu sama sekali tidak membuat kagum bosnya yang bernama Brickman. Yang mana bosnya itu menginginkan supaya nanorobotiknya itu mampu memakan apapun yang disentuhnya, termasuk besi baja sekalipun. Brickman memberikan waktu 10 hari untuk Connor memprogram temuannya itu untuk melakukan apa yang ia mau. Kemudian terlihat seorang direktur CIA memimpin sebuah rapat, yang mana pada rapat tersebut membahas mengenai nanorobotik yang dikembangkan oleh Connor. Dalam rekaman video itu, seorang agen menjelaskan tentang bahayanya nanorobotik yang dikembangkan oleh Connor. Namun agen tersebut berhasil diringkus oleh anak buah Brickman. Untuk memata-matai Connor hanya ada satu cara, yaitu dengan mendekati putrinya yang masih berusia belasan tahun. Untuk itu, Direktur CIA telah membentuk sebuah agen junior untuk memata-matai kegiatan mereka. Dan kali ini, Direktur CIA akan mengutus seorang bocah yang tidak lain adalah Cody untuk melakukan misinya itu. Dari sini, seorang agen wanita bernama Ronika dikirimkan untuk menjemput Cody melaksanakan misi pertamanya. Dengan menggunakan sebuah helikopter, pada akhirnya ia pun sampai di markas CIA dan disambut oleh sang direktur untuk melaksanakan sebuah rapat. Dalam pertemuan rapat itu, Cody ditugaskan untuk mendekati putri Connor yang kebetulan bertempat tinggal dekat dengannya. Singkat cerita, rapat selesai dan Ronika memperlihatkan kepadanya sebuah laboratorium tempat senjata serta alat canggih seorang agen dibuat. Dokter pun memberikan sebuah alat canggih seperti kacamata X-ray, serta jam tangan yang memiliki fungsi yang tentunya digunakan untuk mengalahkan semua musuhnya. Untuk mendekati putri Connor, Cody diharuskan untuk pindah sekolah dan ia pun meminta persetujuan dari kedua orang tuanya. Ayahnya pun melarangnya dan ia tidak akan mengizinkan Cody untuk pindah sekolah sebelum ada konfirmasi langsung dari pihak sekolah. Nah, untuk itu Ronika menyamar menjadi pengurus sekolah dan meyakinkan orang tua Cody untuk mengizinkan anaknya pindah ke sekolah tersebut. Dan setelah beberapa persiapan, akhirnya Cody pun memulai misi pertamanya. Di hari pertamanya, ia masuk sekolah tersebut. Cody secara tidak sengaja bertemu dengan putri Connor. Dan saat itu pula, Cody langsung mendapatkan masalah dari geng rekan sekolahnya yang bernama Fenster. Jam tangan milik Cody direbutnya. Akibatnya, Fenster pun tersetrum oleh jam tangan tersebut. Melihat adanya kesempatan untuk berkenalan langsung dengan putri Connor yang bernama Natalie itu, Cody pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Namun disayangkan, usahanya itu untuk mendekati Natalie pun gagal. Ia yang notabene beda dari yang lain justru dianggap murid aneh oleh Natalie. Namun Cody tidak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha untuk membuat Natalie terkesan dan tertarik kepadanya. Cody pun mengikuti tes mengemudi di sesi yang sama dengan Natalie. Dalam usahanya itu, Cody mulai memancing Natalie tentang aktivitas dari ayahnya. Dan lagi-lagi karena pemikiran Cody tidak seperti anak pada umumnya, ia pun dianggap sangat aneh oleh Natalie. Kemudian masuklah sesi tes mengemudi.
Natalie yang menjadi peserta pertama untuk tes tersebut harus gagal karena skill mengemudinya yang sangat kurang. Hingga tiba giliran Cody mengemudi. Ia pun langsung menunjukkan skill mengemudinya yang sangat memukau. Cody berharap dengan memperlihatkan skill mengemudinya itu, Natalie dapat tertarik kepadanya. Namun bukan pujian yang ia dapatkan, melainkan cacian dari teman sekelas Natalie yang menganggap jika aksinya tersebut sangatlah berbahaya dan dapat membahayakan nyawa Natalie. Ditambah lagi si pelatih tidak mau memberikan SIM atas tindakan Cody yang ceroboh itu. Namun itu hanya sementara saja, di mana nantinya karena Cody merupakan seorang agen CIA, ia akan diberi SIM tanpa harus bersusah payah mengikuti tes mengemudi. Di hari berikutnya, tim gabungan pembersih lingkungan CIA dikerahkan ke rumah Cody untuk membersihkan segala sesuatu yang ada di sana. Orang tua Cody yang baru pulang dan melihat rumah mereka sangat bersih dan rapi pun memuji pekerjaan Cody. Sementara itu, Cody dipanggil keluar oleh tim CIA dan memerintahkannya untuk segera menelpon Natalie dan menarik perhatiannya. Namun karena si Cody ini bocahnya kurang pedean, akhirnya misi menarik perhatian tersebut pun gagal. Dan hal tersebut sangat membuat direktur dari CIA marah karenanya. Bagaimana mungkin mereka melatih seorang agen dan menghabiskan dana miliaran, namun mereka tidak pernah melatih bagaimana cara PDKT yang baik. Akhirnya, tim CIA pun membentuk tim dadakan untuk melatih kemahiran Cody dalam menarik lawan jenisnya. Namun bisa dikatakan, tim tersebut sangatlah konyol. Karena mereka yang melatih sendiri tidak pernah melakukan yang namanya PDKT. Dan akhirnya, salah satu dokter menguji kemampuan Cody dalam PDKT-an dengan sebuah hologram wanita aduhai dan lagi-lagi Cody pun harus gagal dalam hal itu. Pokoknya kalau masalah hubungan dengan wanita, Cody ini sangatlah payah. Hingga kemudian suatu hari, ia melihat Natalie sedang memasang spanduk di sekolahnya dan secara tidak sengaja Natalie pun terjatuh dari sana. Cody yang melihatnya pun langsung menolong. Dan itu secara tidak sengaja membuat mereka ngobrol satu sama lain. Dan tepatnya mereka ngobrol di ruangan UKS. Dan secara tidak sengaja, pertolongan Cody tadi nampaknya menarik perhatian Natalie dan ia pun mengundang Cody untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, hari perayaan pun tiba. Ronica menjelaskan detail misinya kali ini kepada Cody. Cody pun meluncur ke kediaman Natalie menggunakan mobil sportnya. Setelah melewati beberapa penjagaan, akhirnya Cody dapat masuk dengan bebas ke kediaman Natalie. Baru saja datang ke pesta tersebut, Cody langsung disambut oleh Natalie yang nampak tertarik dengan penampilan Cody. Selesai berurusan dengan Cody, Natalie kembali menyambut teman-temannya yang lain. Sementara Cody sendiri secara tidak sengaja berjumpa dengan bodyguard Brickman yang bernama Franco. Cody pun mengikuti Franco dan berhasil menemukan Brickman yang baru saja datang entah dari mana asalnya. Kemudian Cody mengikutinya dan sampailah ia di sebuah tempat seperti ventilasi udara gitu. Ia kemudian mulai mengawasi gerak-gerik Brickman serta Connor yang nampaknya sedang melakukan uji coba terhadap nanorobotik yang mereka jadikan es batu. Dalam pengujian itu, Connor memprogram nanobotiknya hanya untuk menghancurkan sebangsa logam saja. Dan secara tidak sadar bahwa ternyata Brickman berencana menjadikan temuannya itu untuk menghancurkan atau menetralisasi seluruh persenjataan militer milik Amerika. Yang berarti Brickman akan menjadikan Amerika sebagai negara militer tanpa pertahanan. Connor yang mendengar hal itu pun tidak menyetujuinya. Namun apa boleh buat, ia yang hanya seorang ilmuwan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mafia seperti Brickman ini. Sesaat setelah Brickman serta yang lainnya pergi, Cody pun turun dan berusaha untuk mengambil sampel es nanobotik buatan Connor. Namun sialnya, es tersebut mencair dan menggerogoti sepatu milik Cody dan secara tidak sengaja Cody turun tepat mengenai sensor gerak laboratorium dan akhirnya alarm pun berbunyi. Dan hal itu diketahui oleh Connor serta Brickman. Brickman pun memerintahkan Franco untuk mengecek keadaan.
Beruntungnya Cody berhasil keluar dengan selamat tanpa diketahui oleh Franco. Sialnya, lagi-lagi Fenster jahil kepada Cody. Ia dan gengnya hendak menceburkan Cody ke dalam kolam berenang. Namun karena Cody ini merupakan seorang agen yang tentunya terlatih dalam bela diri, Cody pun mengeluarkan skill bela dirinya itu hingga membuat Fenster serta yang lainnya kocar-kacir karenanya. Kemudian secara tidak sengaja, Franco melihat gerakan Cody dan ia pun mengenali jurus yang digunakannya itu, yang merupakan jurus terlatih milik agen CIA. Dari sini penyamaran Cody pun diketahui oleh Brickman. Tidak hanya itu, penyamaran Cody juga telah diketahui oleh publik dan karena hal itulah Ronica mengeluarkan Cody dari CIA. Di samping itu, Connor tetap tidak mau menuruti apa yang Brickman mau. Dan akhirnya Brickman pun berencana memaksa Connor dengan cara menculik putrinya yaitu Natalie. Nah kebetulan nih Natalie siang itu datang ke rumah Cody. Dan akhirnya mereka berdua pun nongki bareng di sana. Dan ketika Cody hendak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Franco pun datang dan hendak menangkap Natalie. Dan akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Sialnya dalam aksi itu, Natalie berhasil ditangkap dan dibawa oleh Franco. Sementara Cody sendiri pingsan akibat ditonjok oleh Franco. Dan ketika sadar, dia telah bersama Ronica dan timnya. Dan mulai malam itu, Cody benar-benar telah dikeluarkan dari CIA. Seluruh mata-mata di rumahnya telah dicabut dan dipindah tugaskan. Dan Cody pun harus menjalani hari-harinya seperti remaja pada umumnya. Namun malam itu secara tidak sengaja ia melihat adanya sinyal yang terpancar dari alat tracker yang terdapat pada sebuah kalung pemberian Cody yang ada pada Natalie. Dan dengan petunjuk GPS tersebut, akhirnya Cody bertekad untuk menyelamatkan Natalie dengan caranya sendiri, tanpa bantuan dari pihak CIA. Untuk itu, ia pun meminta adiknya untuk berpura-pura menjadi dirinya. Cody pun bergegas ke markas CIA dan mengambil beberapa alat keperluannya untuk menyelamatkan Natalie. Dan akhirnya ia pun berangkat menggunakan mobil lalu terbang menyewa pesawat untuk sampai di lokasi tujuan. Di samping itu, rencana penyelamatan Cody berhasil diketahui oleh pihak CIA. Akhirnya, direktur dengan terpaksa mengutus Ronica untuk mengawal Cody agar ia selamat. Kembali ke Cody, ia pun telah sampai di lokasi tujuan, namun sialnya kehadirannya diketahui oleh penjaga markas. Dan mereka pun terlibat kejar-kejaran satu sama lain. Dalam aksinya itu, Cody berhasil kabur dari kejaran mereka. Namun sayangnya, ia harus tersangkut di atas pohon dan sesaat setelah itu Ronica datang menghampirinya. Nah, dengan bantuan Ronica dan pesawat antiknya, akhirnya mereka berdua pun dapat sampai di lokasi tujuan. Mereka berdua berhasil masuk ke gedung lalu berusaha mencari Natalie yang sedang disekap. Dalam perjalanan mencari Natalie, Cody melihat bagaimana cara mereka mendistribusikan nanobotik berbentuk es tersebut. Lalu Cody pun berhasil menemukan tempat Natalie disekap dan ia berusaha mengeluarkannya dari sana. Namun sialnya hal itu diketahui oleh Franco dan Brickman. Sementara Cody berusaha meyakinkan Natalie, Ronica menempatkan beberapa peledak di beberapa titik. Namun sangat disayangkan ketika mereka bertiga hendak kabur, mereka telah dikepung oleh anak buah Brickman. Dan kini mereka harus dibawa menghadap Brickman, namun di sela-sela perjalanan Cody berhasil lepas. Sementara Ronica dan Natalie dihadapkan kepada Brickman. Di sini Brickman berusaha untuk mengancam akan melukai Natalie jika Connor tidak mau memprogram nanobotiknya itu sesuai dengan apa yang Brickman mau. Beruntung Cody mengancam akan meledakkan tempat itu jika Brickman berani macam-macam dengan Natalie. Dan akhirnya setelah bom diledakkan, mereka berhasil bebas dari ancaman Brickman dan kabur dari tempat tersebut. Namun sebelum itu, Cody menempatkan bom waktu pada sebuah tabung nitrogen lalu kemudian kabur. Sialnya keadaan semakin sulit karena nanobotik yang membeku mulai mencair dan akan melahap segala sesuatu yang berbahan logam.
Veronica dan Connor berhasil naik ke helikopter sementara Cody dan Natalie menyusul mereka menggunakan motor salju. Dan akhirnya berhasil mendarat tepat di depan helikopter. Sialnya gerbang tempat mereka keluar macet. Dan Cody mencari cara untuk membuat gerbang tersebut agar bisa terbuka. Akhirnya setelah ia berpikir dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Cody pun menemukan ide untuk membuka gerbang tersebut dengan cara melemparkan es nanobotik ke arah gerbang. Dan dengan begitu, seluruh gerbang termakan oleh nanobotik itu dan helikopter bisa keluar dari dalam gedung. Namun di saat kesempatan untuk bebas dari dalam gedung tersebut hampir berhasil, Franco muncul dan menghalangi Cody untuk lari dari sana. Dan akhirnya Cody dapat membekuk Franco dan mengikatnya di pesawat antik milik CIA, lalu mengantarkannya ke markas mereka. Sementara Cody sendiri selamat setelah berhasil meraih tangkai helikopter dan secara bersamaan bom waktu yang dipasang Cody pun meledak. Akhirnya setelah peristiwa itu, Cody diangkat lagi menjadi agen CIA. Sementara Franco ditahan di markas CIA. Kemudian setelah aksi penyelamatannya itu, ia mendapat penghormatan dari tim serta direktur CIA. Dan film ini pun berakhir dengan happy ending yang sangat santuy. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.